Selama puluhan tahun perjalanan waktu dianggap mustahil, tapi fisikawan ini memecahkan kode dengan mekanika kuantum. Ia mencoba membuktikan bahwa lingkaran waktu mungkin ada tanpa merusak realitas. Jadi apakah ini langkah pertama menuju mesin waktu? Di kehidupan sehari-hari kita terbiasa dengan waktu bergerak maju secara lurus. Dari masa lalu ke masa kini ke masa depan. Begitulah pandangan orang sebelum Einstein. Karena itu yang kita rasakan. Tapi saat Einstein muncul, ia ceritakan kisah berbeda. Ia tunjukkan bahwa ruang dan waktu terjalin, seperti kain fleksibel, menjadi sesuatu yang disebut ruang waktu. Ruang bisa melengkung dan berputar, dan waktu ikut melakukannya. Kain ruang waktu melengkung saat kita menempatkan objek berat di dalamnya, seperti planet, bintang, atau lubang hitam. Semakin berat objeknya, semakin meregang dan melengkung, memperlambat waktu di sekitarnya. Film seperti Interstellar menggambarkannya dengan baik. Meski para karakter menghabiskan beberapa jam di planet, saat kembali ke pesawat ruang angkasa, 23 tahun telah berlalu bagi astronot yang menunggu di sana. Mengapa? Karena gravitasi ekstrim lubang hitam melengkungkan kain ruang waktu itu. Dan semakin dekat kamu ke sana, semakin lambat waktu berjalan bagimu. Kedengarannya gila, tapi itulah cara alam semesta bekerja. Bukan hanya lubang hitam, semua objek masif seperti matahari juga melengkungkan ruang waktu di sekitarnya. Ini alasan planet mengorbit dalam kurva. Semua ini membuat fisikawan tertegun. Jika kita bisa melengkungkan ruang waktu, bisakah kita melengkungkannya hingga membentuk lingkaran? Ini seperti perjalanan yang melengkung kembali ke asalnya. Artinya, jika kamu mengikutinya, kamu bisa kembali ke masa lalu dan mengulang momen. Itu pasti sangat gila. Bayangkan kamu berjalan di lorong, berharap keluar lewat pintu di ujungnya, tapi alih-alih pintu kamu menemukan dirimu sendiri, berdiri kembali di titik awal, berjalan ke masa lalumu. Mereka menciptakan lingkaran imajiner ini dan menamakannya kurva waktu tertutup atau disingkat CTC. Tapi bayangkan betapa sulitnya mewujudkan hal itu. Ya, objek berat bisa meregang dan memelintir ruang waktu. Tapi, bahkan benda masif itu tak membuat waktu berlingkar, hanya memperlambatnya dengan sangat kuat. Secara hipotetis itu mungkin, tapi butuh kondisi super ekstrim. Misalnya, jika lubang hitam mendapat dorongan ekstra dan berputar, ia bisa melengkungkan ruang waktu menjadi lingkaran. Ada juga ide aneh seperti materi eksotis dan lubang cacing, tapi semua spekulatif. Anggap saja ada cara membuat CTC. Membuatnya bukan satu-satunya masalah. Disinilah paradoks dimulai. Jika lingkaran waktu bisa ada, bukankah itu menciptakan kontradiksi? Paradoks kakek adalah salah satu contoh. Jika kamu mengikuti lingkaran besar dan tanpa sengaja mencegah kakek bertemu nenek, itu berarti salah satu orang tuamu tak lahir, dan kamu juga tak lahir. Jadi, bagaimana kamu bisa pergi ke masa lalu? Atau apa yang terjadi padamu setelah itu? Ada ide lain seperti menghancurkan mesin waktu sebelum menggunakannya, atau memberikan William Shakespeare dramanya sendiri. Paradoksnya tak terbatas. Ini terjadi karena entropi, salah satu hukum fisika utama, mengusung ide bahwa kekacauan alam semesta selalu meningkat. Segalanya mulai dari sesuatu yang normal dan terstruktur, tapi akhirnya pecah, menjadi aneh dan kacau, dan tak bisa kembali. Es mencair tapi tak pernah membeku kembali ke bentuk aslinya sendiri. Tubuh kita menua, bukan menjadi muda. Kita mengingat masa lalu, bukan masa depan. Ini semua contoh entropi. Jadi, jika perjalanan waktu mungkin terjadi, bagaimana entropi bekerja? Akankah gelas pecah bisa kembali seperti semula? Orang jadi lebih muda dan kehilangan ingatan? Itulah bagaimana paradoks seperti paradoks kakek muncul. Nah, disinilah teori baru mengubah segalanya. Fisikawan Lorenzo Gavassino punya ide keren untuk menjelaskan masalah ini. Ia menangani kerumitan kuantum, bekerja dengan sesuatu yang disebut fluktuasi kuantum. Alam semesta itu tak pernah sepenuhnya diam. Bahkan di ruang kosong, pada level terkecil, ada perubahan energi acak terus-menerus. Itulah fluktuasi kuantum, seperti getaran tak terduga yang muncul dan lenyap. Ya, alam semesta kita memang aneh begitu.
Ini seperti danau, dalam skala normal tampak halus, tapi jika diperbesar sangat dekat, kamu akan lihat riak kecil tak terduga muncul dan lenyap terus-menerus. Alam semesta kita sama dengan fluktuasi kuantum. Fluktuasi ini terjadi di mana-mana dan sangat penting saat berhadapan dengan lubang hitam dan lingkaran waktu. Kita kembali ke lingkaran waktu. Gavasino bilang dalam lingkaran waktu, fluktuasi kuantum mengacaukannya entropi secara aneh. Idealnya, kekacauan seharusnya meningkat seperti biasa. Kita menua, baju antariksa usang, benda rusak tak pulih sendiri, dan seterusnya. Tapi sepertinya, alih-alih terus meningkat, kekacauan dalam lingkaran waktu bisa berkurang secara acak. Ini berarti hal yang seharusnya tak bisa dibalik, seperti penuaan atau kerusakan, bisa saja berbalik. Jadi, ya, jika kamu coba lakukan sesuatu yang gila saat perjalanan waktu, itu tak akan berhasil. Jika kamu coba cegah kakek jadi kakekmu, alam semesta bisa membalikkan perubahan itu, seolah tak pernah terjadi. Jika kamu ke masa lalu, ingatan kamu bisa hilang. Artinya, kamu tak ingat masa depan di mana kamu berasal. Kalau kamu coba melanggar kausalitas, alam semesta mungkin saja menghapus kontradiksi. Waktu selalu menemukan cara mengoreksi diri, mencegah paradoks. Sebenarnya, banyak ilmuwan telah lama menduga dan yakin jika perjalanan waktu memungkinkan terjadi, dan alam semesta akan mencegah paradoks aneh. Intinya, alam semesta memastikan semua peristiwa harus secara logis konsisten dengan dirinya sendiri. Karya Gavasino memberikan bukti matematis menggunakan mekanika kuantum. Tentu saja, ada teori unik tentang multi alam semesta seperti yang sering kita lihat di film. Jika kita ke masa lalu dan mengubah sesuatu, tercipta garis waktu baru. Garis waktu lama tetap ada, namun yang baru berjalan berbeda. Tapi, ide ini lebih tentang fisika ilmiah yang menarik ketimbang matematika dan fisika. Tapi apakah itu berarti perjalanan waktu benar ada? Saat ini belum. Meski celah waktu mungkin ada secara teori, belum tentu ada di dunia nyata. Stephen Hawking misalnya yakin celah waktu tak mungkin ada. Ia bilang alam semesta akan mencegahnya terbentuk. Ia bahkan mengadakan pesta penjelajah waktu yang terkenal. Sayangnya, tak ada yang datang. Banyak fisikawan tetap yakin perjalanan waktu tak mungkin terjadi, setidaknya pada skala makro. Mereka bahkan mencoba membuktikannya. Tim dari Oxford dan Wina, misalnya, ingin membalikan satu elektron ke masa lalu. Mereka berhasil melakukannya di komputer kuantum, meski efeknya kecil, hanya sepersekian detik. Menciptakan ulang secara normal itu sungguh mustahil. Untuk melihatnya secara alami, kita harus amati 10 miliar elektron per detik selama usia alam semesta. Dan itu pun hanya sekali. Semakin banyak partikel yang dicoba dibalik, semakin banyak kesalahan muncul. Dengan satu elektron kecil berhasil baik, tapi saat 3 elektron, akurasi turun separuh. Meski kita belum menemukan cara menjelajah waktu, memahami hal ini sangat bermanfaat. Ini akan bantu kita pelajari lubang hitam, alam semesta di awal masa, hingga teknologi kuantum. Meski mesin waktu masih fiksi ilmiah, penelitian ini mendekatkan kita pada pemahaman alam semesta. Coba tebak, alam semesta bisa saja memiliki bekas luka, sama seperti kamu saat jatuh dari sepeda. Ini alasannya, sebelum Big Bang alam semesta sangat panas, padat dan penuh energi. Dan sepertinya semuanya berjalan dengan baik sampai semuanya berubah sekitar 13,8 miliar tahun lalu. Kemudian alam semesta meledak. Setelah ledakan, alam semesta memuai dengan sangat cepat. Otak manusia bahkan tidak bisa memahami seberapa cepat pemuaian itu terjadi. Beberapa waktu kemudian alam semesta mulai mendingin. Saat itu bekas luka raksasa menakutkan yang membelah ruang waktu muncul di mana-mana. Dan jika kita mempelajari bekas luka ini dengan baik, kita bahkan bisa mendapatkan wawasan tentang perjalanan waktu. Saat ini, kita menyebut bekas luka ini sebagai string kosmik. Bekas luka ini seperti stretch mark yang muncul ketika kulit mengembang terlalu cepat. Atau kita juga bisa membandingkannya dengan retakan yang terbentuk pada es ketika membeku. Garis-garis ini kemungkinan besar sangat tipis, seukuran proton, partikel subatomik bermuatan positif. Ya, subatomik berarti lebih kecil dari atom.
String ini juga sangat padat dan bisa meregang selama bertahun-tahun cahaya. Sekarang bayangkan bekas luka kosmik ini melayang-layang di angkasa, tidak banyak berinteraksi dengan lingkungannya. Ketika saling berpapasan, dua string kosmik bisa membelokkan ruang waktu sedemikian rupa sehingga menciptakan mesin waktu. Jika kamu melakukan perjalanan di sepanjang jalur tertentu di sekitar garis ini, kamu akan kembali ke titik awal pada waktu yang lebih cepat dari permulaanmu, yang berarti kamu melakukan perjalanan ke masa lalu. Mari kita akui saja, ide ini terdengar seperti sesuatu yang berasal dari film fiksi ilmiah, namun hal ini didukung oleh teori string kosmik dan perhitungan di baliknya tampaknya berhasil. Sayangnya, belum ada yang mengamati dawai kosmik ini. Jadi untuk saat ini masih berupa teori. Pada tahun 1991, seorang fisikawan mengusulkan sebuah ide tentang bagaimana string kosmik dapat memungkinkan perjalanan waktu. Jika dua dawai kosmik tak terbatas saling berpapasan secara paralel, keduanya akan membengkokkan ruang waktu, menciptakan putaran waktu. Perputaran ini akan memungkinkan seseorang untuk melakukan perjalanan ke masa lalu. Lebih baik lagi, ide ini tidak bertentangan dengan teori relativitas umum Einstein yang menyatakan benda-benda besar dapat membengkokkan ruang dan waktu. Pembengkokan ruang waktu ini dapat memungkinkan jalan pintas melalui waktu. Konsepnya yang sekarang terkenal tentang putaran waktu tertutup juga membantu menjelaskan bagaimana lubang cacing bisa bekerja. Lubang cacing pada dasarnya adalah terowongan teoritis yang menghubungkan satu tempat di ruang angkasa ke tempat lain. Sebagian orang percaya bahwa dengan menggunakan terowongan semacam itu, kita bisa membuat jalan pintas untuk perjalanan yang sangat panjang melintasi alam semesta yang memungkinkan kita mengunjungi sistem bintang dan galaksi lain. Katakanlah kamu berhasil menciptakan lubang cacing dan bahkan mempercepat salah satu ujungnya hingga mendekati kecepatan cahaya. Lalu kamu mengirimnya kembali ke tempat asalnya. Pada saat itu, kedua ujungnya tidak sinkron lagi. Yang satu berada di masa lalu, sementara yang lain berada di masa depan. Dan jika kamu berhasil berjalan di antara keduanya, kamu akan melakukan perjalanan waktu. Kamu dapat melakukan hal serupa dengan menempatkan salah satu ujung lubang cacing di dekat medan gravitasi yang kuat, seperti lubang hitam, dan menjaga sisi lainnya di dekat gaya gravitasi yang lebih lemah. Dengan cara ini, menurut teori relativitas, waktu akan berjalan lebih lambat di sisi yang memiliki gravitasi kuat, dan hal ini akan memungkinkan sebuah partikel atau potongan massa lainnya untuk tetap berada di masa lalu, sejajar dengan sisi lain lubang cacing. Pada saat yang sama, jika kamu memutuskan untuk membuat lubang cacing, kamu harus ingat bahwa lubang cacing sangat berbahaya. Bisa saja runtuh secara tiba-tiba, kemungkinan besar mengandung radioaktif tinggi, atau kamu bisa saja bersentuhan dengan materi eksotis yang beracun di dalamnya. Namun mari kita kembali ke matematika di balik ide mesin waktu senar kosmik. Harus diakui ide ini sangat kuat, namun bukan berarti mesin waktu seperti itu sudah bisa dibuat. Untuk menggunakan cara perjalanan waktu seperti ini, kita harus mencapai kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Dan itu mungkin mustahil. Menurut relativitas Einstein, semakin cepat sebuah benda bergerak, semakin banyak energi yang dibutuhkan untuk terus melaju. Dengan kata lain, kita belum memiliki teknologi atau sumber energi untuk mempercepat pesawat ruang angkasa ke kecepatan ini. Gagasan tentang dua dawai kosmik yang tak terbatas juga dipertanyakan karena kita tidak bisa menciptakan sesuatu yang panjangnya tak terbatas. Jadi meskipun model perjalanan waktu ini masuk akal secara matematis, sifat senar yang tak terbatas akan membuat model yang tepat ini menjadi tidak praktis. Pada saat yang sama, beberapa ilmuwan masih percaya bahwa dawai kosmik merupakan kemungkinan yang lebih baik daripada model lainnya, seperti lubang cacing. Bagaimanapun, sebelum kita bisa memulai mempertimbangkan perjalanan waktu, kita harus menemukan string kosmik. Untungnya ada sekelompok astronom yang sedang berusaha mendeteksi gelombang gravitasi frekuensi rendah dengan mengukur sinyal dari satu jenis bintang yang disebut pulsar. Pulsar memancarkan gelombang radio secara teratur. Dan dengan mengukur perubahan kecil pada waktu dari gelombang radio tersebut, para ilmuwan bisa mendeteksi pergeseran halus dalam ruang waktu. Perubahan tersebut disebabkan oleh gelombang gravitasi yang merupakan riak dalam ruang waktu. Sejauh ini, kita hanya mendeteksi gelombang gravitasi yang berasal dari lubang hitam. Tapi pada tahun 2020, ada satu sinyal aneh yang tidak tampak berasal dari lubang hitam. Sinyal itu bisa jadi berasal dari dawai kosmik. Dan di sini kita perlu membahas teori dawai.
Menurut teori ini, alam semesta terdiri dari lebih dari 4 dimensi ruang dan waktu. Ada dimensi tambahan yang tersembunyi dari kita. Selain itu, bahan penyusun dasar alam semesta bukanlah partikel, melainkan dawai-dawai kecil yang bergetar. Dawai-dawai ini dapat bergetar pada frekuensi yang berbeda untuk menciptakan partikel-partikel fundamental yang berbeda. Dawai-dawai dari teori dawai ini bisa jadi meregang pada masa alam semesta dini dan menjadi dawai kosmik yang telah kita bahas. Di tahun-tahun mendatang, kita mungkin akan mendapatkan lebih banyak informasi tentang itu dari teleskop gelombang gravitasi berbasis ruang angkasa yang disebut LISA. Teleskop ini akan diluncurkan pada tahun 2035. Namun, jika sinyal yang ditangkap pada tahun 2020 benar-benar berasal dari dawai kosmik, maka ini bisa berarti terobosan besar dalam fisika. Dalam hal ini, teori dawai akan menjadi kerangka kerja yang tepat untuk memahami alam semesta. Teori ini akan mengubah cara kita berpikir tentang blok-blok penyusun realitas kita. Di sisi lain, bahkan jika sinyal yang ditemukan bukan berasal dari dawai kosmik, penemuan ini tetaplah penting. Penemuan ini akan memberi para ilmuwan lebih banyak informasi tentang seperti apa sinyal dawai kosmik di masa depan. Dan meskipun kita belum sampai pada tahap perjalanan waktu, penemuan dawai kosmik bisa membawa kita selangkah lebih dekat untuk memahami misteri alam semesta, dan bahkan mungkin kemungkinan untuk melakukan perjalanan melintasi waktu. Perjalanan waktu adalah tema yang populer dalam fiksi ilmiah, tapi pada kenyataannya, waktu bergerak maju terjadi secara alami. Saat ini kamu sedang melakukan perjalanan ke masa depan dengan kecepatan tetap detik per detik. Namun para ilmuwan telah menemukan bahwa kecepatan ini dapat berubah tergantung pada kecepatan dan gravitasi. Teori relativitas khusus Einstein menjelaskan bahwa waktu melambat ketika sebuah objek bergerak lebih cepat. Semakin dekat kamu dengan kecepatan cahaya, semakin lambat waktu berlalu untukmu dibandingkan dengan seseorang yang tidak bergerak sama sekali. Teori relativitas umum menambahkan faktor lain, gravitasi. Semakin kuat tarikan gravitasi, semakin lambat waktu bergerak. Di dekat objek-objek masif seperti permukaan bintang neutron, lubang hitam, atau bahkan bumi, waktu berjalan lebih lambat daripada di tempat yang jauh dari objek-objek ruang angkasa tersebut. Jika seseorang tinggal di tepi lubang hitam, di mana gravitasi sangat kuat, hanya beberapa jam saja yang akan berlalu bagi mereka, sementara ribuan tahun akan berlalu bagi orang-orang di bumi. Jika mereka kembali, mereka akan melakukan perjalanan ke masa depan. Ini adalah efek yang nyata dan terbukti secara ilmiah. Contoh nyata dari perjalanan waktu meskipun dalam skala kecil dapat disaksikan dalam misi luar angkasa. Sebagai contoh, kosmonot ini menghabiskan total 748 hari di stasiun ruang angkasa Mir selama 3 misi terpisah. Karena Mir bergerak dengan kecepatan tinggi relatif terhadap bumi, dia mengalami dilatasi waktu. Akibatnya, dia berusia 2/100 detik lebih cepat daripada jika dia tetap berada di bumi. Perbedaan ini mungkin tampak kecil, tapi ini menunjukkan bahwa waktu bergerak secara berbeda, tergantung pada kecepatan dan lokasi. Namun meskipun bepergian ke masa depan adalah hal yang mungkin dilakukan secara ilmiah, bepergian ke masa lalu jauh lebih rumit dan kontroversial, serta menimbulkan paradoks logis. Bayangkan kamu melempar bola biliar ke dalam mesin waktu. Bola tersebut akan meluncur ke masa lalu dan bertabrakan dengan dirinya yang terdahulu. Hal ini mencegah bola tersebut untuk masuk ke dalam mesin waktu. Sangat kontradiktif. Bumi bermandikan cahaya matahari setiap hari. Setiap hari kita menyalakan dan mematikan sumber cahaya yang berbeda secara otomatis, bahkan tanpa memikirkannya. Tapi bayangkan suatu hari, kamu sedang santai mematikan lampu lalu tertidur dan terbangun di era yang sama sekali berbeda. Mari kita lihat bagaimana hal itu bisa terjadi dan apa hubungannya dengan cahaya. Fisika kuantum itu cukup gila. Sementara fisika klasik itu seperti sebuah film yang diproyeksikan dari awal hingga akhir, dunia kuantum itu sendiri memiliki kemampuan untuk mengambil kendali jarak jauh dan memanipulasi adegan yang kamu tonton. Menarik dan misterius. Katakanlah kamu memiliki saklar lampu biasa yang bisa menyala atau mati. Itu seperti bit biasa di komputer yang dapat berada dalam salah satu dari 2 keadaan, 0 atau 1. Namun dalam komputer kuantum ada jenis saklar khusus, saklar yang disebut qubit. Tidak seperti bit biasa, sebuah qubit dapat berada dalam berbagai keadaan pada saat yang bersamaan.
bisa 0, 1, dan semua keadaan di antaranya, seperti menyalakan dan mematikan lampu secara bersamaan. Ya, alam semesta kita memiliki aturan yang aneh. Sifat misterius ini yang disebut superposisi memungkinkan kita melakukan sesuatu yang luar biasa baru-baru ini, membalikan waktu. Setidaknya dalam sebuah eksperimen kecil dengan komputer kuantum. Waktu itu musim gugur tahun 2022, dua kelompok ilmuwan, satu dari Oxford dan satu lagi dari Wina, memutuskan untuk melakukan eksperimen aneh. Mereka bermain-main dengan komputer kuantum untuk membuat program yang dapat membalikan waktu. Mereka mengambil sebuah elektron kecil dan mencoba membuatnya mundur ke masa lalu hanya dalam waktu sepersekian detik. Ini seperti memecahkan segitiga bola biliar, di mana bola-bola tersebut berubah dari temperatur menjadi kacau dan kemudian secara ajaib berbalik arah. Tapi jangan terlalu bersemangat dulu tentang perjalanan waktu. Sayangnya, kita tidak yakin apakah hal itu mungkin terjadi dalam kehidupan nyata. Para ilmuwan memecahkan beberapa angka dan menemukan bahwa jika kita mengamati 10 miliar elektron terlokalisasi setiap detik selama usia alam semesta, kita hanya akan melihat hal seperti ini terjadi satu kali. Dan elektron tersebut hanya membutuhkan waktu sepersekian detik untuk kembali. Jadi, mereka tidak menciptakan mesin waktu. Mereka hanya berhasil menciptakan simulasi ini dalam komputer kuantum. Ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan. Semakin besar simulasinya, semakin kompleks dan kurang akurat. Dalam percobaan, kita hanya menggunakan 1 qubit dan kita berhasil membalikan waktu. Dalam pengaturan 2 qubit, para ilmuwan hanya dapat membalikan waktu 85% kasus. Dan dalam pengaturan 3 qubit, itu turun menjadi 50% dengan lebih banyak kesalahan. Jika kita terus menambahkan lebih banyak qubit, kita tidak akan bisa melakukan hal ini. Ditambah lagi, keberhasilannya tergantung pada jumlah informasi yang dapat disimpan oleh sistem. Sebagai contoh, teleportasi seseorang hampir tidak mungkin dilakukan karena manusia memiliki begitu banyak informasi di dalamnya. Tapi sayangnya, tidak ada mesin waktu sejauh ini. Tapi ada beberapa kemungkinan penggunaan dari penemuan ini. Membalikan keadaan qubit dalam prosesor kuantum dapat membantu memperbaiki kesalahan selama pengembangan, semacam kontrol zat kecil dalam kehidupan nyata. Jadi, ini adalah langkah kecil menuju penemuan yang lebih menarik di masa depan. Sebagai contoh, baru-baru ini mereka mendemonstrasikan hal kecil yang gila lainnya, mengirim cahaya ke masa lalu. Cahaya bukanlah sekadar cahaya. Cahaya memiliki kekuatan super yang bahkan tidak bisa kita bayangkan. Orang Yunani kuno percaya bahwa mata kita memancarkan sinar penglihatan. Sir Isaac Newton membuktikan bahwa dia salah ratusan tahun kemudian ketika dia melakukan eksperimen dengan prisma. Prisma memecah cahaya putih murni menjadi palet yang indah. Dan begitulah cara kita mengetahui bahwa cahaya sebenarnya terdiri dari banyak warna yang berbeda. Bertahun-tahun kemudian, para ilmuwan belajar lebih banyak lagi bahwa cahaya adalah gelombang. Dan bahkan kemudian pada abad ke-20, kita menemukan paradoks terakhir bahwa cahaya adalah gelombang dan partikel, keberadaan ganda dalam satu foton. Dan semakin banyak kita belajar tentang cahaya, semakin banyak hal gila yang kita temukan. Pada tahun 2016, para ilmuwan berhasil membekukan cahaya pada waktunya. Mereka menempatkan foton, partikel cahaya terkecil, dalam awan atom yang sangat dingin. Dengan demikian, mereka berhasil menghentikannya. Sekali lagi, untuk sesaat, tapi fakta bahwa hal itu mungkin dilakukan saja sudah luar biasa. Kemudian, para ilmuwan menjadi lebih berani lagi. Mereka memutuskan untuk mencoba tidak hanya membekukan cahaya, tapi juga memindahkan arahnya pada waktunya. Mereka mengambil kristal khusus dan melewatkan foton melaluinya, hingga memulai apa yang disebut pembalikan waktu kuantum. Hasilnya, foton mulai bergerak ke masa depan dan masa lalu secara bersamaan. Keajaiban sains di balik hal ini melibatkan 2 prinsip kuantum, superposisi dan simetri kuantum. Kita telah menyebutkan prinsip pertama. Prinsip ini memungkinkan partikel-partikel kecil berada dalam berbagai keadaan sekaligus.
Sekarang prinsip kedua mengatakan bahwa bahkan jika kamu membalikkan partikel seperti cermin, partikel akan tetap mengikuti hukum yang sama. Dengan menggabungkan semua ini, para ilmuwan menciptakan sebuah foton yang menentang gerak maju waktu yang biasa terjadi. Tapi lagi-lagi, belum ada yang wow. Pembalikan waktu ini hanya bekerja untuk partikel tertentu, bukan untuk seluruh manusia. Dan bahkan jika itu berhasil bagi kita, memundurkan waktu seseorang bahkan untuk 1 detik saja akan membutuhkan waktu yang sangat lama dan energi yang sangat besar. Namun fakta bahwa kita bisa mengubah kecepatan cahaya dan membuatnya berubah arah sudah sangat menakjubkan. Para ilmuwan sudah melihat beberapa aplikasi yang mungkin untuk hal ini. Sebagai contoh, para peneliti Harvard mengusulkan cara keren bagi pesawat ruang angkasa untuk melesat melintasi ruang angkasa dengan kecepatan cahaya dengan menumpang supernova. Biasanya, perjalanan ke bintang lain membutuhkan energi yang sangat besar. Tapi para ilmuwan ini punya ide yang sangat liar. Mereka berpikir pesawat ruang angkasa bisa memanfaatkan peristiwa alam seperti bintang yang melesat sangat cepat dan meteor yang melesat dari supernova untuk mencapai kecepatan super cepat. Ini mirip dengan cara kapal layar menangkap angin. Peradaban yang lebih maju bisa memanfaatkan semburan energi ini untuk mempercepat laju pesawat ruang angkasa. Bayangkan sebuah pesawat ruang angkasa keren dengan layar surya atau magnetik yang memanfaatkan kekuatan ledakan supernova. Layar-layar ini dapat menggunakan tekanan radiasi matahari untuk bekerja, sehingga kita tidak memerlukan mesin atau bahan bakar tradisional. Selain itu, konsep layar ini jauh lebih ringan dan lebih murah untuk diluncurkan ke luar angkasa dibandingkan dengan pesawat ruang angkasa biasa. Tim ini sedang mengerjakan layar cahaya yang dipercepat oleh laser untuk mencapai 20% kecepatan cahaya. Mungkin kedengarannya tidak terlalu cepat, tapi itu adalah kecepatan yang gila. Mimpi mereka adalah membantu umat manusia untuk melakukan perjalanan cepat ke Alpha Centauri hanya dalam waktu 2 dekade. Bukankah menakjubkan betapa banyak hal yang bisa kita lakukan dengan cahaya? Dan tidak hanya dalam imajinasi kita. Mari kita lanjutkan ke pencapaian yang lebih praktis. Baru-baru ini, sebuah perusahaan kamuflase Kanada bernama Hyperstealth Biotechnology Corporation telah membuat jubah ajaib yang sebenarnya. Jubah tembus pandang ini tidak membutuhkan sumber daya apapun, setipis kertas, dan tidak akan menguras kantong. Hyperstealth membayangkan sebuah dunia di mana bahan ini bisa menyelubungi orang, kendaraan, kapal, pesawat ruang angkasa, dan bahkan seluruh bangunan. Ini masih dalam tahap prototipe, tapi sudah bekerja dengan baik. Mereka menamai teknologi luar biasa ini Quantum Stealth. Teknologi ini membelokkan cahaya sedemikian rupa sehingga dapat membuat objek menghilang dari pandangan. Teknologi ini dapat membuat objek hampir tidak terlihat, tidak hanya dalam spektrum yang terlihat, tapi juga dalam ultraviolet, inframerah, inframerah gelombang pendek, dan bahkan dapat melakukan pemblokiran spektrum thermal. Teknologi ini bekerja berkat lensa lentikular, yakni lembaran bergelombang dengan lensa yang melengkung keluar. Apabila ditumpuk dengan cara tertentu, lensa ini membiaskan cahaya pada berbagai sudut, menciptakan bintik-bintik yang menghalangi cahaya dan menyembunyikan objek di balik materi. Sayangnya ini tidak memberikan efek tembus pandang sepenuhnya, tapi mungkin suatu hari nanti kita akan mencapainya jika kita terus mengusahakannya. Jika kamu bersembunyi di baliknya, ini akan terlihat seperti kaca yang agak kotor atau buram, tapi kamu tidak akan terlihat. Jika kamu meletakkan selubung ini di depan tubuhmu, kamu akan terlihat seperti kepala yang melayang. Kemajuan ilmiah sedang berjalan gencar-gencarnya. Mungkin suatu hari nanti, kita akan dapat membalikan waktu tidak hanya untuk partikel cahaya kecil, tapi juga untuk seluruh manusia. Sampai saat itu tiba, mari kita nikmati jubah tembus pandang kita dan tetaplah penasaran. Kita akan memulai petualangan ke dunia dengan perjalanan yang lebih cepat dari cahaya dan paradoks waktu aneh yang menyertainya. Apakah mungkin melakukan perjalanan lebih cepat dari kecepatan cahaya? Apa yang terjadi ketika kamu melakukannya? Dan kenapa hal itu menyebabkan paradoks waktu? Yuk kita cari tahu. Pertama, ayo kita bahas konsep perjalanan yang lebih cepat dari cahaya atau FTL. Gagasan ini telah menangkap imajinasi kita selama beberapa dekade.
Hal ini menjadi kekuatan pendorong di balik beberapa petualangan luar angkasa yang paling dicintai dalam budaya populer. Sebut saja serial Star Trek yang ikonik, di mana USS Enterprise dan awaknya dengan berani pergi ke tempat yang belum pernah dikunjungi berkat teknologi warp drive mereka. Atau bagaimana dengan kisah epik Star Wars, di mana wahana antariksa seperti Millennium Falcon menentang hukum fisika dengan hyperdrive? Perjalanan FTL adalah kunci untuk menjelajahi galaksi yang jauh dan menemukan peradaban baru. Tapi ada satu masalah. Di dunia nyata, pemahaman kita saat ini tentang fisika, seperti yang dijelaskan oleh teori relativitas Albert Einstein, memberi batasan sempit pada perjalanan FTL. Bayangkan ini, kamu sedang di wahana antariksa FTL, meluncur melintasi galaksi seperti bintang rock dalam tur antar bintang. Dan kamu mulai berakselerasi dan melaju dengan sangat cepat, hampir mendekati kecepatan cahaya, benar-benar sangat cepat, sekitar 300.000 km per detik. Menurut teori relativitas, segala sesuatunya mulai menjadi aneh ketika kamu melakukan itu. Waktu mulai mempermainkanmu. Fenomena ini disebut dilatasi waktu. Ini terjadi ketika waktu melambat relatif terhadap pengamat saat kecepatan meningkat. Semakin cepat kamu melaju, semakin lambat waktu yang terlihat dari sudut pandangmu. Ya, kamu nggak salah dengar. Pada dasarnya waktu melambat bagimu. Dan meskipun kamu mungkin hanya merasakan beberapa menit dalam perjalanan super cepat ini, beberapa tahun bisa saja telah terlewati di bumi. Jadi katakanlah seseorang di bumi dengan sabar menunggu kepulanganmu. Sementara kamu menjelajahi alam semesta dengan kecepatan sangat tinggi, temanmu mungkin menua lebih cepat daripada kamu. Ketika akhirnya kembali ke bumi, kamu mungkin akan mendapati dia sudah sangat tua dan bijaksana, sedangkan kamu masih jauh lebih muda. Dan ini bagian yang gila. Dilatasi waktu benar-benar sudah terbukti. Ini bukan hanya fiksi ilmiah, nggak seperti perjalanan FTL. Para ilmuwan mengamati efek dilatasi waktu dengan partikel super cepat yang melesat melalui pemercepat partikel. Kita menjumpai konsep ini lebih sering dari yang kamu kira. Hal ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam sistem GPS. Satelit-satelit di atas kita mengelilingi bumi dengan kecepatan yang luar biasa. Dan coba tebak, jam mereka berdetak sedikit lebih lambat daripada jam kita di bumi. Jadi untuk memastikan GPS bisa memandumu ke restoran keren di pusat kota, para ilmuwan harus memperhitungkan dilatasi waktu. Ini seperti persamaan rahasia perjalanan waktu di balik layar. Tapi kenapa hal ini bisa terjadi? Menurut Einstein, saat kita bergerak semakin cepat, struktur ruang dan waktu itu sendiri akan terpelintir dan terdistorsi. Bayangkan kamu berada di atas trampolin, dan kamu meletakkan sebuah bola yang berat di tengah-tengahnya. Trampolin akan meregang dan menciptakan lekukan, bukan? Dengan cara yang sama, teori Einstein mengatakan bahwa ketika kita bergerak sangat cepat, seperti melesat di luar angkasa, kamu menciptakan lekukan pada struktur ruang dan waktu. Ya, kamu seperti bola yang sangat berat, dan susunan ruang waktu itu sendiri akan terpelintir dan terdistorsi, seperti trampolin. Tapi ada satu masalah. Teori relativitas juga memberitahu kita bahwa saat mendekati kecepatan cahaya, jumlah energi yang dibutuhkan untuk terus berakselerasi meningkat drastis. Ini seperti mendorong bola yang berat di atas trampolin elastis dengan lebih kuat lagi, yang terasa semakin sulit. Selain itu, semakin mendekati kecepatan cahaya, massa tubuhmu tampak meningkat. Jadi ini seperti menjadi bola yang lebih berat di atas trampolin. Dan tentu saja, hal ini akan membuat akselerasi semakin sulit. Itulah sebabnya, menurut Einstein, kecepatan cahaya adalah batas kecepatan tertinggi. Ini seperti penghalang kosmik yang nggak bisa dilampaui oleh benda bermassa. Tapi nggak ada salahnya mencoba, bukan? Jadi ayo kita bersenang-senang. Kenapa dilatasi waktu sangat penting ketika kita bicara soal perjalanan yang lebih cepat dari cahaya? Nah, jika kita menemukan cara untuk bergerak lebih cepat dari cahaya, fenomena ini akan sangat berpengaruh. Hal ini akan mulai menimbulkan masalah bagi kita dengan menciptakan paradoks waktu. Paradoks waktu seperti permainan asah otak kosmik. Bayangkan kamu menemukan mesin waktu dan melakukan perjalanan ke masa lalu. Kamu tiba di sebuah momen dalam sejarah di mana kamu bertemu dirimu sendiri. Ini seperti melihat ke dalam cermin, tapi alih-alih bayanganmu,
kamu mendapati dirimu di masa lalu menatap balik ke arahmu. Nah, disinilah segalanya menjadi aneh. Kamu ingin melakukan tos dengan dirimu di masa lalu. Tapi tunggu dulu, kalau kamu tos dengan diri sendiri di masa lalu, siapa yang memulai tos itu? Ini sebuah hal membingungkan yang tampaknya menentang konsep sebab dan akibat. Selamat datang di dunia magis paradoks waktu. Pada dasarnya ini adalah situasi di mana sebab dan akibat dari suatu peristiwa menjadi campur aduk. Salah satu paradoks waktu yang paling terkenal adalah paradoks kakek. Bayangkan kamu menggunakan mesin waktu untuk kembali ke masa lalu dan secara nggak sengaja mencegah kakek dan nenekmu bertemu. Akibatnya orang tuamu nggak pernah dilahirkan, yang berarti kamu nggak akan pernah ada. Kalau kamu nggak ada, bagaimana kamu bisa kembali ke masa lalu untuk mencegah pertemuan kakek dan nenekmu? Ini seperti teka-teki kosmik di mana potongan-potongannya nggak cocok. Ada juga paradoks bootstrap. Bayangkan kamu kembali ke masa lalu dan memberi Beethoven komposisi musiknya sendiri bahkan sebelum dia menulisnya. Dia menjadi terkenal karena karya musik itu. Tapi dari mana sebenarnya musik itu berasal? Apakah kamu yang mengubahnya atau kamu mendapatnya dari Beethoven? Ini pertanyaan asal-usul yang membingungkan dan membuat kita terus menebak-nebak. Paradoks waktu menantang pemahaman kita tentang sebab dan akibat dan memicu pikiran logis kita. Paradoks membuat kita mempertanyakan sifat dasar dari waktu itu sendiri. Jadi kenapa perjalanan FTL menyebabkan paradoks waktu? Nah, jika kita melakukan perjalanan lebih cepat dari cahaya, kita akan melanggar batas kecepatan kosmik dan hukum fisika yang saat ini kita pahami. Hal ini menimbulkan banyak persepsi baru. Penting untuk diingat bahwa konsensus ilmiah saat ini adalah perjalanan FTL sangat nggak mungkin. Setidaknya berdasarkan pemahaman kita saat ini tentang fisika, teori relativitas telah diuji secara ekstensif dan bertahan dengan sangat baik. Teori ini memberikan prediksi dan penjelasan yang akurat untuk hampir semua hal. Hampir bukan berarti kita harus berhenti mengeksplorasi konsep perjalanan FTL atau bermimpi tentang kemungkinan-kemungkinan yang ada. Fiksi ilmiah selalu menjadi taman bermain di mana kita bisa berimajinasi dan menginspirasi kemajuan ilmiah di masa depan. Jadi, mari kita selami implikasi dunia nyata dari perjalanan FTL. Melewati batas kecepatan cahaya berarti melesat melintasi kosmos lebih cepat dari apapun, melintasi galaksi, menjelajahi planet-planet yang jauh, dan bersenang-senang dengan teman-teman luar angkasamu. Para ilmuwan selalu menjelajahi ranah baru dan mendorong batas-batas pemahaman kita. Mereka terus memunculkan teori dan konsep baru untuk menjelaskan misteri alam semesta. Jadi apakah mereka punya gagasan tentang cara kita bisa melampaui kecepatan cahaya? Ya, mereka punya. Sebagai contoh, salah satu gagasan menarik adalah konsep lubang cacing. Lubang-lubang ini seperti jalan pintas yang berpotensi menghubungkan berbagai bagian alam semesta. Jika kita bisa memanfaatkan dan mengendalikan lubang cacing ini, kemungkinan untuk perjalanan FTL akan terbuka. Ini seperti memiliki sistem jalan tol tanpa hukum ruang dan waktu sebagaimana biasa. Tapi jangan sampai melewatkan pintu keluarnya ya. Jadi meskipun perjalanan FTL masih berada di ranah imajinasi dan spekulasi teoritis untuk saat ini, hal itu nggak menyurutkan semangat penjelajahan. Alam semesta kita adalah taman bermain luas dan penuh keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Jadi, teruslah bermimpi, menjelajah, dan gantunglah cita-cita setinggi bintang di langit. Kamu tahu apa yang dikatakan Stephen Hawking? Bukti terbaik yang kita punya bahwa perjalanan waktu nggak mungkin terjadi dan nggak akan pernah terjadi adalah kita belum pernah diserbu oleh segerombolan turis dari masa depan. Tapi gimana kalau para turis ini datang ke masa kita, tapi mereka melakukannya secara diam-diam? Kamu bahkan mungkin pernah bertemu dengan salah satu dari mereka. Yuk kita lihat penjelajah waktu yang paling terkenal.
Perkenalkan Orin, dia adalah cyborg yang datang kepada kita dari tahun 2050 untuk menghentikan kiamat yang akan datang. Pada 2020, dia muncul di sebuah acara TV di mana dia mengatakan seluruh dunia ada di dalam Matrix, kemudian dia menjadi berita utama dan memberikan wawancara kepada kanal YouTube populer. Sebagai bukti dia adalah cyborg, dia mendemonstrasikan suara robotiknya yang bisa dibuat dalam program komputer sederhana. Dan dia juga menyebut dirinya kita karena dia menyatakan dirinya sebagai kesadaran kolektif yang datang untuk menyelamatkan umat manusia. Orin menjadi terkenal karena ramalannya tentang masa depan, namun ternyata banyak ahli yang telah mengumumkan ramalan ini sebelumnya. Dia juga bilang sebuah perusahaan besar sedang menekan umat manusia dan kita berada di dalam simulasi komputer yang rumit. Kalau kita nggak memperbaiki diri atau peduli terhadap satu sama lain dan alam, maka kiamat akan dimulai pada 2050. Orin gak lagi muncul di acara-acara besar, tapi dia punya basis penggemar kecil yang menyukai segala macam teori yang fantastis. Penjelajah waktu lainnya adalah Adam Archen yang datang kepada kita dari tahun 2045. Ada sebuah wawancara dengannya di YouTube di mana dia berbagi beberapa detail tentang masa depan Amerika Serikat. Setelah itu videonya menjadi viral dan menjadi berita utama di banyak surat kabar. Archen melaporkan presiden resmi terakhir negara Amerika Serikat adalah putri Martin Luther King III, Yolanda Reyna King, dan dia akan menjadi presiden Amerika Serikat terhebat dalam sejarah. Peristiwa menarik lainnya yang diumumkan Archen akan terjadi pada 2028. Dia bilang manusia akan mengetahui tentang keberadaan peradaban luar angkasa. Dia menambahkan, makhluk-makhluk ini nggak akan datang dari luar angkasa. Dia juga bilang dunia akan beralih ke mata uang digital tunggal dan semua uang tunai akan hilang. Tentu saja nggak ada yang mempercayainya, sehingga para ahli melakukan tes pendeteksi kebohongan. Dan Adam Archen berhasil melewatinya. Dia bilang dia punya sebuah chip di tangannya untuk memfasilitasi perjalanan waktu. Peradaban luar angkasa akan tiba di bumi pada 2028 dan pada 2045 manusia akan lebih dekat dengan robot. Pendeteksi kebohongan gak menyatakan Archen berbohong, tapi ini bukan berarti dia berkata jujur karena alat ini bisa ditipu dengan bantuan pelatihan khusus. Bagaimanapun pada 2028 kita akan mengetahui apakah Archen benar atau tidak. Semua penjelajah waktu ini tiba di masa lalu dan untuk beberapa alasan nggak menggunakan pengetahuan dari masa depan. Apa yang akan kamu lakukan kalau kamu bisa kembali ke 50 tahun yang lalu? Mungkin kamu akan menginvestasikan uangmu pada saham perusahaan baru yang akan menjadi perusahaan besar yang mahal. Dengan begini, semua orang akan percaya kamu benar-benar berasal dari masa depan. Dan ngomong-ngomong, ada seorang pria loh yang melakukannya. Dia menginvestasikan $800 di bursa saham dan menghasilkan $350 juta. Nama orang ini adalah Andrew Carson dan dia mendapatkan jackpot besar pada 2003. Namun dia nggak bisa menikmati kehidupan yang kaya raya karena FBI mendatanginya. Andrew menjual beberapa saham dan membeli saham lainnya dan melakukannya dengan sangat sukses. Dengan demikian dalam beberapa bulan dia menjadi seorang jutawan. Komisi Sekuritas nggak percaya dengan kebetulan seperti itu, jadi mereka memanggil FBI. Selama interogasi, semua orang yakin Andrew akan mulai membela diri dan mengatakan bahwa dia beruntung. Namun dengan tenang dia menjawab, dia datang dari tahun 2256 dengan bantuan mesin waktu. Tentu saja nggak ada yang menganggapnya serius, namun ketika FBI mulai mencari informasi tentang pria ini, mereka nggak menemukan apapun. Andrew Carson nggak punya dokumen, dia nggak ada dalam database apapun, dia muncul begitu saja dan mulai menghasilkan banyak uang. Dia diinterogasi selama sekitar 4 jam dan sikapnya cukup tenang. Sepertinya sih dia berkata jujur, tapi dia nggak memberitahu mereka lokasi mesin waktu itu. Ketika pers mengetahui tentang pria ini, dia langsung menjadi selebriti. Situs-situs berita terkenal mulai menulis tentang Andrew Carson. Artikel-artikel muncul di Jepang, Australia, Jerman, Inggris, dan negara-negara lain. Dan tentu saja para jurnalis mulai menelpon FBI untuk mencari tahu lebih banyak detail tentang pria ini.
FBI bilang kepada mereka seluruh cerita itu adalah fiksi dan gak ada Andrew Carson. Informasi tentang dia muncul di sumber internet yang dikenal dengan berita palsunya. Pada titik tertentu, artikel tentang penjelajah waktu itu entah bagaimana masuk ke Yahoo dan menjadi viral. Jadi seperti yang kita lihat, semua pernyataan tentang penjelajah waktu adalah fiksi atau bohong. Pembicaraan tentang perjalanan seperti itu muncul berkat film dan buku yang fantastis. Budaya pop telah sangat mempengaruhi konsep fantastis ini dan menciptakan beberapa teori yang mengklaim perjalanan waktu itu nyata dan beberapa orang percaya akan hal itu. Terutama mereka yang jauh dari sains. Tapi, apa pendapat ilmuwan sungguhan tentang hal ini? Apakah perjalanan seperti itu benar-benar mustahil? Yuk kita cari tahu. Para ilmuwan mengatakan ya, perjalanan waktu itu nyata karena kita sekarang melakukan perjalanan waktu. Waktu bergerak maju dan kita bergerak bersamanya. Kita bisa menyebutnya sebagai perjalanan, tapi kalau kita perlu pergi ke masa depan atau kembali ke masa lalu, semuanya jauh lebih rumit. Ingat teori relativitas Einstein? Teori ini bilang waktu bergerak relatif terhadap pengamat dan gak punya nilai yang konstan. Untuk lebih memahaminya, berikut adalah contoh sederhana. 10 rambut di kepalamu, banyak atau sedikit? 10 helai rambut dalam semangkuk sup, banyak atau sedikit? Semuanya relatif dan tergantung pada kondisinya. Hal yang sama juga terjadi pada ruang dan waktu. Kalau kita bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, mendekati kecepatan cahaya, maka waktu akan melambat bagi kita. Persepsi waktu menjadi berbeda bagi orang yang sedang berlari dan orang yang sedang berdiri diam. Kalau kita berada di dekat objek yang berat, katakanlah 1000 kali lebih berat daripada matahari, maka waktu di dekat objek ini juga akan melambat berkat gravitasinya yang kuat. Dalam hal ini perjalanan waktu bisa terjadi kalau kamu adalah orang tua dan bertemu dengan temanmu yang masih muda 50 tahun yang lalu. Kenapa kamu masih sangat muda? Oh, aku baru aja terbang di ruang angkasa dengan kecepatan yang luar biasa selama ini. Itu aja. Tapi ini nggak berarti teman ini hanya duduk di pesawat luar angkasa selama 50 tahun dan nggak menua. Enggak lah, waktu berbeda baginya. 10 tahun bagimu di bumi adalah waktu yang lama, tapi baginya 10 tahun ini berlalu seperti setengah jam. Gravitasi dan kecepatan membelokkan waktu, karena itulah astronot Scott Kelly yang menghabiskan 1,5 tahun di orbit menjadi 5 milidetik lebih muda daripada saudara kembarnya setelah tiba di bumi. Selama ini Scott menghabiskan waktunya di dalam pesawat luar angkasa yang terbang di orbit dengan kecepatan tinggi dan dia juga berada lebih jauh dari pusat gravitasi planet ini. Jadi waktu berjalan lebih lambat 5 milidetik baginya daripada saudaranya. Secara objektif, waktu selalu berjalan dengan kecepatan yang sama, tapi kecepatannya berubah di dalam persepsi pengamat yang berbeda dalam kondisi yang berbeda. Itulah yang dimaksud dengan teori relativitas. Lalu bagaimana dengan melompat ke masa depan atau masa lalu seperti di film-film? Lubang cacing akan membantumu dalam hal ini. Ini adalah sesuatu seperti terowongan yang melewati ruang dan waktu dan bisa menghubungkan segmen waktu yang berbeda di berbagai tempat di alam semesta. Lubang cacing seperti kode curang yang bisa melanggar hukum alam semesta. Lubang cacing sulit dipahami, punya ukuran yang berbeda, nggak bisa diprediksi, muncul di ruang angkasa, dan menghilang. Tapi masalah utamanya, lubang cacing hanya ada dalam teori dan fiksi ilmiah dan belum pernah ditemukan di alam semesta kita oleh para ilmuwan. Oke, kamu telah melihat film dan membaca buku-buku tentang perjalanan waktu. Kebanyakan dari mereka bercerita tentang memasuki beberapa kotak futuristik dan dalam sekejap mata, kamu berada di zaman yang berbeda. Untuk saat ini hanyalah fiksi ilmiah, tapi ada beberapa cara untuk membuat perjalanan waktu menjadi mungkin setidaknya secara teori. Kita hanya belum menemukan teknologinya. Sebagai permulaan, perjalanan waktu ke masa depan dapat dicapai dengan melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi, tapi bukan hanya mendapatkan tiket di jalan tol super cepat.
Hal ini didasarkan pada teori relativitas khusus Einstein. Teori ini menjelaskan bahwa waktu melambat untuk benda-benda yang bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan kabar baiknya, para ilmuwan telah menguji teori ini dan terlihat menjanjikan. Mereka melakukannya dengan bantuan 2 jam yang identik, satu ditempatkan di pesawat jet dan satu lagi di tanah. Mereka menemukan bahwa jam di jet berdetak lebih lambat daripada jam di darat karena cepatnya jet itu bergerak. Semakin cepat sebuah objek bergerak, semakin lambat waktu yang dibutuhkannya. Saat ini kecepatan tercepat yang dapat dicapai oleh teknologi manusia terlihat pada jenis partikel khusus yang disebut neutrino. Beberapa di antaranya dapat bergerak hampir sama dengan kecepatan cahaya. Pada kecepatan ini, 1 detik untuk proton setara dengan 11 bulan bagi kita. Kita mungkin bisa melakukan perjalanan waktu ke masa depan dengan menggunakan gravitasi. Ide ini juga didasarkan pada temuan Einstein, yaitu teori relativitas umum. Teori ini menjelaskan bahwa semakin kuat gravitasi, semakin lambat waktu bergerak. Artinya, semakin kamu mendekati pusat bumi, kekuatan gravitasi semakin meningkat. Kalau kamu berpikir seperti itu, waktu sebenarnya berjalan lebih lambat untuk kakimu daripada kepalamu. Apakah itu sebabnya aku selalu terlambat? Alasan yang bagus. Efek ini juga telah diukur dengan bantuan strategi yang sama dengan 2 jam yang identik. Para ilmuwan menempatkannya di rak pada ketinggian yang berbeda dan mengukur laju detaknya. Jam di rak yang lebih rendah berdetak lebih lambat karena mengalami gravitasi yang sedikit lebih kuat. Tapi pilihan ini memiliki kekurangan. Untuk dapat melakukan perjalanan ke masa depan yang jauh, kamu harus menemukan tempat dengan gravitasi yang sangat kuat seperti lubang hitam. Lubang hitam adalah sebuah titik di ruang angkasa di mana gravitasi memiliki kekuatan yang sangat besar sehingga cahaya pun tidak dapat menghindarinya. Di sana gravitasi menjadi sangat kuat sehingga materi terjepit ke dalam ruang yang sangat kecil. Semakin dekat kamu ke lubang hitam, semakin lambat waktu bergerak. Namun perjalanan melalui lubang hitam sangat berbahaya. Sebagian besar karena itu adalah tiket sekali jalan. Sekali kalian melewati tepiannya, tidak ada jalan untuk kembali. Fakta menarik, sistem GPS yang kita gunakan pada ponsel dan mobil kita sudah memperhitungkan efek dilatasi waktu agar dapat bekerja dengan baik. Hal ini disebabkan oleh kecepatan satelit yang mereka gunakan dan gravitasi yang mereka rasakan di bumi. Tanpa koreksi ini, GPS ponselmu tidak akan dapat menentukan lokasimu di bumi dengan tepat. Sementara itu, pilihan ketiga tidak terlalu berkaitan dengan kekuatan alam semesta yang tidak diketahui dan lebih berkaitan dengan tubuh kita sendiri. Para ilmuwan mencoba menemukan cara untuk melakukan perjalanan waktu ke masa depan dengan memperlambat proses tubuh kita sendiri. Ini bukanlah perjalanan waktu, kamu tidak akan pergi kemanapun secara teknis. Tetapi kalau tubuhmu tetap diam untuk jangka waktu yang lama, kamu akhirnya bisa terbangun di masa depan. Beberapa hewan seperti beruang dan tupai dapat memperlambat metabolisme mereka selama hibernasi, yang berarti mereka tidak membutuhkan banyak makanan dan oksigen untuk bertahan hidup. Para ahli mencoba mencari tahu apakah manusia dapat melakukan hal yang sama. Mereka sedang mencari cara untuk membuat manusia mengalami hibernasi jangka pendek selama beberapa jam. Hal ini dapat membantu dalam keadaan darurat medis juga untuk menolong seseorang sebelum mereka bisa sampai ke rumah sakit dengan selamat. Pada tahun 2005, para ilmuwan dapat memperlambat metabolisme tikus dengan memaparkannya pada sejumlah kecil gas khusus. Namun ketika mereka mencoba melakukan hal yang sama pada hewan yang lebih besar, hasilnya tidak efektif. Pilihan keempat untuk menjelajah waktu sangatlah unik. Cara ini melibatkan jenis jalan pintas khusus yang mungkin ada di alam semesta kita yang disebut lubang cacing. Sebelum kita lanjutkan, yuk kita coba pahami apa itu lubang cacing. Coba bayangkan ada 2 bola dan sebuah trampolin. Kalau tidak ada tekanan yang diberikan pada trampolin akan tetap datar. Sekarang bayangkan 2 bola diletakkan di atas trampolin secara simetris. Kalau kamu melihatnya dari perspektif ini, tidak ada kemungkinan kedua bola itu akan bersentuhan. Tapi kalau kamu memberikan tekanan yang cukup pada trampolin di antara kedua bola, kain yang fleksibel ini bisa meregang sehingga kedua benda tersebut berpotensi saling bersentuhan.
Hal yang sama juga terjadi pada bintang-bintang di sistem kebintangan yang berbeda. Bintang-bintang itu cukup besar untuk melengkungkan ruang angkasa di sekelilingnya. Itulah sebabnya sebagian besar planet cenderung mengitari bintang. Terowongan di antara kedua titik tersebut adalah lubang cacing. Lubang cacing ini bisa digunakan untuk melakukan perjalanan jarak jauh, misalnya 1 miliar tahun cahaya, atau bahkan mengunjungi waktu yang berbeda. Banyak ilmuwan seperti Stephen Hawking berpikir bahwa lubang cacing bisa saja muncul dan menghilang, tapi ukurannya sangat kecil, lebih kecil dari atom. Masalahnya kita tidak tahu bagaimana cara menangkapnya dan membuatnya menjadi lebih besar sehingga manusia bisa menggunakannya. Ini akan membutuhkan banyak energi dan kita tidak tahu apakah hal itu mungkin dilakukan. Beberapa astronom mengatakan kalaupun kita bisa menemukan lubang cacing dan memasukinya, lubang cacing akan runtuh dengan sendirinya. Sedikit saja ada tambahan massa, seperti massa tubuh kita misalnya, lubang cacing akan menutup dengan sendirinya seperti karet gelang yang diregangkan terlalu banyak. Solusi kelima untuk menjelajah waktu diusulkan oleh fisikawan Amerika bernama Ron Mallett. Solusi ini melibatkan satu sumber daya yang kita tahu pasti berlimpah di alam semesta, cahaya. Ilmuwan ini mengajukan sebuah teori tentang perjalanan waktu yang menggunakan silinder cahaya yang berputar. Dia percaya bahwa jika sesuatu dijatuhkan ke dalam silinder yang berputar ini, maka sesuatu itu bisa bergerak dalam ruang dan waktu, mirip seperti gelembung yang bergerak ketika kamu mengaduk-ngaduknya dengan sendok di dalam kopi. Menurut Mallett, bentuk silinder yang tepat dapat memungkinkan untuk melakukan perjalanan ke masa lalu dan masa depan. Fisikawan ini telah berusaha mengumpulkan dana untuk sebuah eksperimen untuk menguji teorinya. Eksperimen ini melibatkan aktivitas menjatuhkan partikel kecil yang disebut neutron melalui susunan melingkar laser yang berputar. Namun ilmuwan lain mengatakan bahwa teori Mallett tidak mungkin dan tidak perlu diuji lebih lanjut. Bahkan jika kita pada akhirnya menemukan cara untuk melakukan perjalanan ke masa lalu atau ke masa depan, apakah itu aman? Para ilmuwan telah membicarakan masalah yang disebut paradoks perjalanan waktu untuk waktu yang lama. Pertanyaan utamanya adalah apa yang akan terjadi kalau kamu kembali ke masa lalu dan melakukan sesuatu yang mengubah masa depan. Namun, sebuah studi baru dari para peneliti University of Queensland mengatakan bahwa masalah ini mungkin tidak nyata. Para ilmuwan telah melakukan beberapa perhitungan dan menemukan bahwa meskipun kamu telah mengubah sesuatu di masa lalu, garis waktu akan tetap berakhir dengan cara yang sama. Variasi lain dari masalah ini disebut paradoks kakek. Bayangkan kembali ke masa lalu dan mencegah kakekmu sendiri untuk memiliki keturunan. Kalau dipikir-pikir, secara otomatis berarti kamu seharusnya tidak ada sejak awal. Kalau kakek dan nenekmu tidak memiliki orang tuamu, bagaimana mungkin kamu bisa ada, kan? Saat ini para ilmuwan yakin bahwa meskipun kamu mengalami hal seperti itu, kamu masih ada di masa sekarang. Itu karena garis waktu yang sudah ada memiliki cara untuk menyesuaikan dirinya sendiri, terlepas dari dimanapun orang berada pada waktu itu dan apa yang mereka lakukan. Atau entah bagaimana kamu bisa mendapatkan 1,21 gigawatt dan sebuah DeLorean dan menjadi seperti Marty McFly.